66 menuju kolam naga Yin. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Keesokan paginya, Chen Fan dan gadis setengah kulit putih berkumpul kembali. Selama pertemuan tersebut, Chen Fan mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Zheng Anqi, dan nama Inggrisnya adalah Anna. Ayahnya adalah Zheng Haochang, putra kedua dari magnet terkenal Zheng Zhongming dari Hong Kong. Zheng Anqi adalah putri dari Zheng Haochang dan ibu bangsawan barat. Zheng Anqi bukan hanya pewaris dinasti Zheng tetapi juga gelar dari pihak ibunya. Saat ini, Zheng Anqi adalah seorang model dan perancang busana terkenal. Meskipun tidak banyak orang yang pernah mendengar namanya di daratan Tiongkok, dia adalah idola banyak remaja dari keluarga kaya dan berkuasa. Zheng Anqi dan rombongan bergabung dengan Chen Fan dan perusahaannya, dan mereka mengendarai 5 SUV menuju tujuan mereka. Zheng Anqi memandang Chen Fan dan Asiu dengan tidak percaya dan kemudian bertanya pada guru Wu, "Wu, apakah kamu berencana membawa kedua anak ini bersama kami?" Dia telah menghabiskan beberapa hari dan menyelidiki latar belakang guru Wu. Dia telah mengetahui bahwa guru Wu memang memiliki kekuatan Dharma. Namun, kemampuannya jauh dari kemampuan Tuan Xi. Di sisi lain, dia tidak tahu apa-apa tentang Asiu dan Chen Fan. Mereka berdua tampak seperti berusia 16 tahun, dan keduanya tampak luar biasa. Dia bahkan berkonsultasi dengan Tuan Xi yang telah mengkonfirmasi kecurigaannya. Oleh karena itu, ia yakin kedua remaja tak berguna ini akan menjadi penghalang, bukan penolong. Namun, Guru Wu membantah dengan keras, "Guru, Tuan Chen tinggal di dekat kolam naga Yin, dan oleh karena itu dia mengetahui tanah itu lebih baik daripada siapapun. Saya tidak akan pergi tanpa dia." Benar-benar, Zheng Anqi melirik Chen Fan dengan pandangan curiga. Meskipun dia bukan dari daratan dan tidak akrab dengan orang-orang di daratan Tiongkok, dia tidak yakin bahwa Chen Fan menjalani kehidupan terpencil jauh di dalam gunung. Tidak apa-apa, hanya 2 orang lagi, itu bukan masalah besar. Ayo kita bergerak, Tuan Xi mengumumkan dengan tidak sabar. Saat dia berbicara, dia melirik Asiu dengan curiga. Gadis itu terlihat lemah lembut dan rapuh minggu lalu, tapi sekarang dia tiba-tiba menjadi cekatan dan tangguh. Apakah dia sudah mengonsumsi Essence of Thousand Pinewood? Sayang sekali, Tuan Xi menggelengkan kepalanya dan meratap. Namun, janji untuk mendapatkan pil roh asli membuatnya segera melupakan esensi 1000 kayu pinus. Armada melaju menuju kota Dongdu. Beberapa jam kemudian, armada SUV tiba di sebuah stasiun tol, dan mobil menepi ke pinggir jalan. Di seberang stasiun tol tampak sekelompok remaja kaya yang mengendarai kendaraan mahal. Begitu Zheng Anqi keluar dari mobil, beberapa remaja itu bergegas menyambut mereka. "Siapa mereka?" "Beberapa bocah kaya dari kota Dongdu," jawab Tuan Wu. "Mereka pasti ada di sini untuk Zheng Anqi. Lihatlah." Mereka bergegas melewati Chen Fan menuju Zheng Anqi dan mengelilinginya seperti sekelompok lalat menuju kue buah. Zheng Anqi menyilangkan lengannya dan sepertinya tidak terkesan oleh remaja manapun. Sementara itu, dia memasang wajah dingin dan hanya memberikan sedikit jawaban atas sapaan anak laki-laki itu. Namun, bahunya tidak menyurutkan semangat anak laki-laki itu. Di mata mereka, wanita dari keluarga Zheng itu sangat cantik. Setengah orang Asia dan setengah kulit putih, dia sangat eksotik seperti seorang gadis. Bahkan nafasnya yang jarang dia buang, berbau aristokrat dan barat. Zheng Anqi sudah terbiasa dengan perhatian anak laki-laki. Di matanya, para remaja ini hanyalah orang dusun yang kasar. Itu adalah pionnya, murah dan bisa dibuang. Setelah bertukar beberapa kata dengan anak laki-laki itu, dia berbalik dan berbicara kepada Chen Fan. "Kami berada di kota Dongdu sekarang, bisakah Anda menunjukkan di mana kolam naga Yin berada sekarang?" Melihat wajah dingin Anna, Chen Fan berkata dengan tidak antusias. "Ada di desa Naga Ganda di Kabupaten Qishan." Sikap dingin Chen Fan tidak cocok dengan Zheng Anqi. Dia mendengus panas dan mendengus pelan. Kita lihat siapa yang terakhir tersenyum." Begitu dia menoleh, beberapa remaja laki-laki berteriak, "Kamu akan pergi ke Kabupaten Qishan." "Saya tahu tempat itu dengan sangat baik. Saya sendiri dari Kabupaten Qishan, Nona Anna, izinkan saya menunjukkan jalannya." Tanpa menunggu persetujuan, anak-anak itu bergegas menuju mobil mereka dan mulai menuju Kabupaten Qishan dengan armada keluarga Zheng di belakangnya.
Begitu armada keluar dari jalan tol, remaja laki-laki tersebut memanggil 2 mobil jeep untuk mendahului mereka dan membersihkan jalan. Melihat armada yang mengesankan yang hanya terdiri dari kendaraan mahal, sebagian besar pengemudi membelok ke pinggir jalan untuk memberi jalan bagi armada tersebut. Dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka akhirnya sampai di Kabupaten Kishan. Hari sudah larut ketika mereka tiba, dan oleh karena itu mereka memutuskan untuk bermalam di Kabupaten Kishan. Putra orang terkaya di negeri ini bernama Tuan Jiang Junior, dan dia telah memesan hotel terbaik dan memesan jamuan makan untuk disiapkan. Mendengar kedatangan Zheng Anqi, bahkan orang dewasa berbondong-bondong ke restoran untuk memberi penghormatan dan melobi untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih erat. Keinginan untuk berinvestasi di daerah-daerah kecil melampaui ekspektasi siapapun. Zheng Anqi duduk di kursi utama bersama Sir Jiang Junior dan tokoh terkemuka lainnya dari Kabupaten Kishan di sisinya. Rambutnya yang pirang dan perawakannya yang tinggi menarik perhatian semua yang hadir di meja itu. Itulah keluarga Zheng untukmu, hoiti-toiti, Tuan Wu berkata dengan getir. Meskipun dia adalah orang yang dihormati di kota Dongdu, prestisenya tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Zheng. Makan saja makananmu, kata Chen Fan. Dia bahkan tidak mengangkat sumpitnya sekalipun, karena dia hanya minum teh dan tidak makan apapun. Salah satu pil pengumpul esensi akan memberinya cukup makanan untuk digunakan selama 10 hari. Tiba-tiba, mereka melihat Zheng Anqi berjalan ke arah mereka dengan secangkir anggur di tangannya. Senyum merekah di wajahnya yang lembut ketika dia berkata dengan suara musik, Tuan Chen memainkan peran penting dalam misi kami. Anda telah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan kami dalam mendirikan pabrik air minum kemasan di sini. Dan untuk itu, saya bersulang untuk Anda kesehatan. Setelah itu, dia menuangkan isi cangkir itu ke tenggorokannya. Tiba-tiba, semua orang mulai memperhatikan Chen Fan yang sejauh ini duduk diam di sudut. Putri dari keluarga Zheng hampir tidak pernah tersenyum pada salah satu dari mereka, apalagi mengangkat cangkir atas nama mereka. Mengapa dia tiba-tiba merasa nyaman dengan seseorang yang begitu tidak berarti? Chen Fan merasa terhibur dengan perkembangan itu. Keluarga Zheng menutupi niat sebenarnya dengan mengklaim bahwa mereka sedang mencari mata air yang cocok untuk mendirikan pabrik air minum dalam kemasan. Dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak yin qi di dalam air kolam naga yin, orang biasa akan jatuh sakit karena kedinginan begitu setetes air menyentuh bibir fana mereka. Melihat Zheng Anqi yang memulai acara bersulang, para pengusaha lainnya bergegas mengikutinya. Minum adalah tradisi lama di Provinsi Zhongzhou, dan hampir semua orang dapat menyimpan minuman keras mereka dengan baik. Oleh karena itu, mereka segera kehabisan minuman keras. Chen Fan menatap Zheng Anqi dan kemudian menggelengkan kepalanya, saya tidak minum. Semua orang terkejut, lebih karena kepada siapa dia mengatakannya daripada fakta bahwa dia tidak minum. Setelah beberapa saat yang canggung, Sir Jiang Junior berjalan mendekati Chen Fan dan mengumumkan dengan senyum lebar. Tidak apa-apa, aku bisa meminumnya untukmu. Suara Sir Jiang Junior dipenuhi dengan nada menghina karena mengira dia melakukan bantuan tanpa alasan. Namun, Chen Fan duduk diam dan mengumumkan dengan tenang, saya berkata, jangan minum. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu, kali ini lebih canggung dari sebelumnya. Senyuman membeku di wajah Sir Jiang Junior, matanya berkedut karena marah. Melihat anak laki-laki itu menolak bantuan Sir Jiang Junior, para tamu lainnya menggelengkan kepala dengan tidak setuju. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Anak ini terlalu sombong, apakah dia benar-benar berpikir keluarga Zheng peduli padanya? Dia hanyalah pion, yang sangat bisa dibuang saat berada di sana. Melihat kemarahan di mata Tuan Jiang Junior, seorang pengusaha bernama Liang bergegas memecah kesunyian. Ayo, bersulang untuk kesehatan Tuan Jiang Junior. Aku akan minum dulu. Pengusaha itu mengosongkan cangkirnya dan meminta Sir Jiang Junior melakukan hal yang sama. Setelah Sir Jiang Junior menghabiskan minumannya, dia membanting cangkir itu ke atas meja dan bergegas keluar ruangan, meninggalkan hembusan angin yang marah. Semua orang memandang ke arah Chen Fan dengan penuh simpati, mereka tahu bahwa Tuan Jiang Junior tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Bahkan Zheng Anqi terkejut dengan keberanian Chen Fan. Dia bertanya-tanya apa yang membuat anak laki-laki itu begitu percaya diri. Mungkin itu karena keberanian ketidaktahuan. Dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk membiarkan masalahnya.
Dia tinggal di dunia yang berbeda dari Chen Fan, dan oleh karena itu dia tidak perlu membuang waktu memikirkan masalah Chen Fan. Setelah misi ini, dia tidak akan pernah melihat Chen Fan lagi. Begitu Tuan Jiang Junior meninggalkan ruangan, Tuan Wu berkata dengan serius, apakah Anda yakin kami perlu melakukan itu? Tuan Wu berasal dari kota Dongdu, dan dia mengetahui secara langsung kekuatan keluarga Jiang. Jika keluarga Jiang mau, mereka bisa saja mengusirnya dari kota saat itu juga. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Chen Fan tampaknya tidak merasa terganggu sama sekali. Sebagai dewa surgawi yang mendapatkan kembali kekuatannya, dia tidak bisa takut pada keluarga fana, betapapun kuatnya mereka. Setelah jamuan makan selesai, mereka pergi tidur. Keesokan harinya, mereka mulai menuju desa Naga Ganda, dengan Sir Jiang Junior di belakangnya. Pegunungan itu terbentang bermil-mil dan terhubung ke kaki gunung besar lainnya. Desa Naga Ganda terletak di kaki Gunung Qi. Penduduk desa mengumpulkan dan menjual tumbuh-tumbuhan dan bulu serta apapun yang dapat mereka temukan di hutan pegunungan. Masyarakat setempat telah menerima kabar kedatangan tamu tersebut terlebih dahulu sehingga ketika armada sampai di sana, tetua desa sudah menunggu mereka. Setelah mengetahui bahwa mereka akan melakukan ekspedisi ke gunung, mencari sumur mata air, sang tetua memerintahkan pemburu terbaik di desa untuk membimbing mereka melewati hutan. Kamu akan pergi ke kolam naga Yin. Wajah pemburu tua itu memucat setelah mendengar kemana tujuan para tamu. Ya, apakah kamu tahu tempat itu? Mata Zheng Anqi berbinar penuh harapan. Ya, tapi itu adalah zona terlarang, pemburu tua itu sedikit menyusut dan melanjutkan. Area itu ditutup sejak generasi kakekku. Tidak ada yang tumbuh di sekitar kolam itu, dan airnya beracun. Tapi itu bukan bagian terburuknya, tahukah kamu? Ada monster di dalam kolam itu. Monster, Pak Jiang Junior mendengus. Bahkan tetua setempat membantah si pemburu, kita hidup di abad ke-21, bukan 200 tahun yang lalu. Anda perlu menghasilkan uang untuk uang muka apartemen anak Anda, bukan? Jika Anda berubah pikiran, banyak orang lain yang bersedia mengambil uang itu. Pemburu tua bernama Zhu menunduk ragu-ragu dan merasa malu. Setelah beberapa saat yang canggung, Tuan Si akhirnya memecah kesunyian, uraian Anda mirip dengan itu dalam catatan sekte saya. Saya pikir itulah tempatnya. Mendengar Tuan Si telah memastikan lokasi kolam, Zheng Anqi memutuskan untuk segera pindah. Di bawah iming-iming hadiah, pemburu Zhu akhirnya menyerah. Dia menghela nafas lalu mengikuti tamu. Setelah makan siang, tim ekspedisi memulai perjalanan mereka. Tim tersebut terdiri dari Zheng Anqi, Sir Jiang Junior dan teman-temannya, Hunter Zhu dan dua putranya, serta Chen Fan dan teman-temannya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam gunung, Guru Wu mengerutkan alisnya dan berkata, Tuan Chen, ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa mereka masih membutuhkan kita bahkan setelah mereka menemukan pemandu? Baik Master Wu dan Asiu telah diinisiasi sebagai murid Chen Fan, dan oleh karena itu, mereka mulai memanggil Chen Fan, Master Chen. Chen Fan mengaitkan tangannya di belakang tangannya, kembali dan berjalan dengan gesit di jalan pegunungan yang berbahaya. Dia berkata, dia tidak pernah mempercayaiku. Aksen saya berasal dari Jiangbei, tetapi saya telah mengatakan kepadanya bahwa saya berasal dari pegunungan. Dia tidak bodoh. Mereka ingin kami ikut bepergian bersama mereka karena mereka tidak ingin kami menyebarkan berita tentang misi mereka. Kata Chen Fan dengan sigap. Namun, saya masih tidak yakin apa yang mereka cari di kolam naga Yin. Tuan Si adalah satu-satunya pembudidaya di kelompok mereka, tetapi dia jelas memiliki ketertarikan dengan elemen kayu. Apakah mereka akan membunuh ular Yin dan menggunakan dagingnya sebagai obat untuk kakeknya yang sekarat? Tidak. Itu tidak masuk akal. Dia merenung. Tiba-tiba, dia bertanya sambil mengusap dagunya, mungkinkah ada harta karun luminous di dalam kolam yang tidak saya sadari? Di tempat-tempat dengan begitu banyak konsentrasi Qi, lebih sering ada obat roh atau harta karun yang dijaga oleh makhluk kriptid. Saya pikir itulah yang diinginkan Tuan Si. Mata Chen Fan bersinar ketika kesadaran akhirnya muncul di benaknya. Dia mampu membuat lebih dari 100 pil roh dari satu ramuan roh tingkat rendah. Langit adalah batas dari apa yang bisa dia lakukan dengan ramuan roh asli. Sambil berpikir, Chen Fan menambah kecepatannya.
Pemburu tua memperkirakan bahwa mereka sedang melihat 2 hingga 3 hari pendakian di gunung. Oleh karena itu, sebelum matahari terbenam, kelompok itu mendirikan tenda dan bersiap untuk malam. Zheng Anqi dan Tuan Xi membawa lebih dari selusin pengawal, dan karena itu mereka tidak perlu melakukan apapun. Para pengawal mendirikan setengah lusin tenda dan menyalakan api. Mereka mengeluarkan ham kering dan dendeng dan mulai menyiapkan makan malam. Segera aroma daging menyebar ke seluruh lokasi perkemahan. Beberapa pengawal ahli dalam bertahan hidup di alam liar dan sangat berbakat dalam membuat makanan berkemah. Segera, Zheng Anqi memanggil Sir Jiang Junior dan Hunter Zhu untuk bergabung dengannya untuk makan malam. Namun, dia sengaja mengabaikan Chen Fan dan teman-temannya. Tuan Chen, brengsek. Perut Tuan Wu keroncongan saat dia dengan lapar menghirup aroma daging yang nikmat di udara. Asiu juga kelaparan. Namun, dia bahkan tidak melirik ke arah makanannya. Chen Fan duduk bersila di atas batu datar besar. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke arah Zheng Anqi. Meskipun dia sepertinya tidak mempedulikannya, mata Sir Jiang Junior yang licik meliriknya saat dia bersungut-sungut karena rasa laparnya. Dia telah menunggu momen ini sepanjang hari. Chen Fan dan 2 temannya tidak membawa makanan apapun, jadi mereka membawanya sendiri. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia sudah bersiap. Berbeda dengan di kota yang banyak makanannya, seseorang harus membawa makanannya sendiri atau berburu di hutan belantara. Di mata Zheng Anqi, Chen Fan dan perusahaannya adalah penduduk kota dan tidak memiliki kemampuan bertahan hidup di alam liar. Dia bertaruh hanya masalah waktu sebelum Chen Fan datang meminta makanan. Untungnya, saya datang dengan persiapan, kata Chen Fan sambil mengeluarkan 2 pil dari botol dan memberikannya kepada Master Wu dan Asiu. Segera setelah Asiu dan Master Wu menelan pil-pil itu, mereka merasakan pancaran energi segar di dalam diri mereka, mengisi setiap sel di tubuh mereka. Segera, pori-pori kulit mereka terbuka saat uap mengepul darinya. Sensasinya senyaman dan memuaskan. 1 pil pengumpul esensi dapat memberikan energi yang cukup untuk tubuh manusia selama 10 hari. Selain itu, ia mempunyai efek pencucian sumsum yang dengan cepat mengeluarkan unsur-unsur jahat dalam sistem tubuh seseorang. Pil ini sangat bermanfaat bagi para kultivator karena pil ini dapat membantu mereka mengisi ulang esensi sejati mereka dengan cepat. Tuan Chen, apakah ini yang disebut pil roh? Master Wu perlahan membuka matanya dan mengalami peningkatan signifikan pada kekuatannya. Ya, dan berhenti bicara. Duduk saja dan lakukan apa yang saya katakan. Chen Fan menutup matanya dan menyampaikan instruksi kultivasi kepada murid-muridnya menggunakan energi misteriusnya. Begitu Asiu dan Master Wu mendengar suara Chen Fan di benak mereka segera duduk dan menutup mata seperti yang diinstruksikan. Apa yang mereka lakukan? Zheng Anqi bertanya ketika dia memperhatikan perilaku aneh dari ketiganya yang duduk di atas batu. Mereka sedang beristirahat, mencoba menghemat energi. Saya harus mengatakan bahwa anak-anak ini punya tulang punggung. Tuan Jiang Junior menggelengkan kepalanya sambil berkata, baiklah, mari kita lihat beberapa hari ke depan. Cepat atau lambat mereka harus datang dan memohon pada nyonya kita. Pemimpin pengawal Zheng Anqi mendengus. Setelah itu, grup tersebut berpindah topik dan dengan cepat melupakan Chen Fan. Namun, Tuan Xi tetap curiga terhadap perilaku aneh ketiganya, seolah-olah mereka sedang berkultivasi. Menurut teori Dao Sekte, tidak ada waktu yang lebih baik untuk berkultivasi daripada ketika seseorang sedang kelaparan. Lebih mudah mengumpulkan energi dalam sistem seseorang dan membentuk energi internal. Setelah beberapa jam, api padam, dan semua orang kembali ke tenda masing-masing untuk tidur. Keesokan paginya, rombongan menemukan Chen Fan dan teman-temannya masih duduk bersila di atas batu. Namun, tenda tersebut tidak terlalu menarik perhatian karena semua orang sibuk membongkar tenda. Chen Fan tidak membuka matanya sampai rombongan hendak berangkat lagi. Asiu merasakan gelombang kegembiraan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setelah 1 malam berkultivasi, dia akhirnya mencapai level awal yang sama dengan Wei Ziqin. Energi internal yang mengalir di dalam dirinya memberikan tekadnya dalam melanjutkan kultivasinya. Saya harus mengikuti Guru Chen dengan cermat, dan suatu hari, saya akan membuktikan diri saya layak menjadi murid resminya. Meskipun wajah Guru Wu terlihat tenang dan ringan, hatinya dipenuhi dengan emosi. Setelah 1 malam berkultivasi di bawah bimbingan yang benar, dia telah membuat kemajuan lebih dari 3 tahun kerja keras. Luar biasa.
Tuan Chen adalah manusia namun keahliannya setara dengan makhluk abadi. Tiba-tiba, dia merasa beruntung bisa bertemu dengan Chen Fan. Kekalahannya dari Chen Fan ternyata menjadi berkah tersembunyi. Dengan bantuan pemburu tua, kelompok itu melanjutkan perjalanan tanpa banyak kesulitan. Kurangnya tantangan menimbulkan kepuasan, tak lama kemudian, Zheng Anqi dan Sir Jiang Junior bahkan mulai menganggap ekspedisi tersebut sebagai karya wisata santai. Mereka seharusnya menyelesaikan perjalanan dalam 2 hari, tetapi mereka memakan waktu 3 hari. Sementara itu, Sir Jiang Junior dibuat bingung dengan kenyataan bahwa Chen Fan dan teman-temannya tampaknya selamat tanpa makan apapun. Dia yakin bahwa Chen Fan telah memetik buah-buahan dan buah beri liar ketika kelompoknya tidak memperhatikan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa selamat. Pada hari ketiga, mereka akhirnya sampai di tepi kolam naga Yin. Sesuatu telah membuat Hunter Zhu ketakutan, dan dia menolak untuk melangkah lebih jauh. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Saat Zheng Anqi dan Tuan Xi bergegas menuju kolam naga Yin dengan penuh semangat, Chen Fan berdiri di atas bukit kecil dan melihat ke arah kolam. Dia memperhatikan kabut tebal energi Yin yang menjulang di atas kolam yang menegaskan kecurigaannya bahwa kolam ini adalah tanah suci budidaya bagi para pembudidaya elemen Yin. Tiba-tiba, gelombang keributan yang keras dan menyedihkan muncul dari arah kolam. Ayo pergi dan lihat. Chen Fan mengerutkan alisnya dan bergegas ke kolam. Kolam naga Yin berada di dalam lembah yang dikelilingi oleh puncak gunung. Hanya sebagian kecil lembah yang terlihat dari luar. Begitu Chen Fan memasuki lembah, dia melihat 2 kelompok orang bertarung satu sama lain di samping kolam. Di satu sisi kolam ada Zheng Anqi dan pengawalnya dan kelompok lainnya dipimpin oleh seorang lelaki tua. Begitu lelaki tua itu melihat Tuan Wu, dia berteriak, "Wu brengsek. Beraninya kamu memimpin orang luar ini ke tanah suci kami." Semua orang memandang ke arah Guru Wu, tatapan mata Zheng Anqi dipenuhi dengan ketidaksenangan. Karena malu, wajah Tuan Wu memerah dan menjelaskan, "Tuan Chen, mereka adalah saudara sekte saya. Yang tinggi disebut Mu Hongshen, dan yang pendek gemuk disebut Tian Zhengze. Saya sama sekali tidak menyangka akan melihat mereka di sini." Chen Fan melihat sekeliling ke arah kedua lelaki tua itu dan memperhatikan sosok Malik Qi yang tidak salah lagi di wajah mereka. Tampak jelas bahwa mereka mengikuti metode kultivasi yang sama seperti Master Wu dan keduanya, mereka telah mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan. Master Wu membantah, "Mu tulang tua, aku tidak membawa mereka ke sini, mereka datang sendiri." Pria jangkung itu tertawa terbahak-bahak. "Wu brengsek, berhenti berbohong padaku. Murid-muridku melihatmu berkonspirasi dengan sekelompok orang yang sama di desa Naga Ganda. Tuduhan saya tidak muncul begitu saja." Chen Fan terkejut sesaat, dan tiba-tiba dia sadar, tindakan mencolok Zheng Anqi dan rombongannya seharusnya tidak luput dari pendengaran sekte hantu Yin. Tiba-tiba, sebuah suara wanita yang tajam menyela, "Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian berdua. Minggir," dia berkata sambil menatap Chen Fan dengan tatapan menuduh. Mu Hongshen dan Yan Zhengze mengamati gadis setengah kulit putih dan setengah Asia untuk sementara waktu dan kemudian mengerutkan alis mereka dan bertanya, "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu asal Wu?" Kacamata hitam penerbang menutupi separuh wajah Zheng Anqi yang menarik namun jauh. Dia berdiri dengan bangga dan tidak peduli untuk menjawab pertanyaan seolah-olah dia adalah seorang superstar dan lelaki tua itu adalah paparazzi. Setelah beberapa detik berikutnya, seorang pemuda kaya yang menemani Nona Zheng bergegas menjawabnya, "Ini adalah Zheng Anqi dari keluarga Zheng di Hong Kong. Dia ada di sini dalam perjalanan bisnis di kota Dongdu." "Zheng Anqi dari Hong Kong." Kedua lelaki tua itu mendengus lalu menyeringai. "Saya tidak peduli siapa Anda, ini adalah tanah adat sekte kami. Anda masuk tanpa izin." Mata Zheng Anqi berbinar karena marah. Sebagai pewaris keluarga Zheng yang bergengsi, dia tidak bisa menerima penghinaan dari 2 orang tua bodoh dari pedesaan. Sekelompok remaja kaya membela dirinya. Nona Zheng berkata untuk menjauh. Tuan Jiang Junior juga berkomentar ringan, "Nona Zheng ada di sini untuk urusan penting. Jika rencana bisnisnya rusak, seseorang harus bertanggung jawab. Ayah saya adalah Jiang Jialiang dari kota Dongdu. Saya yakin kalian berdua mengenalnya." Wajah kedua lelaki tua itu sedikit memucat, semua orang tahu Jiang Jialiang dan pengaruhnya di sekitar hutan ini. Setelah beberapa saat dengan hati-hati, mereka berkumpul dan berkata, "Saya tidak peduli siapa ayahmu adalah. Lagi pula,
saya belum pernah mendengar tentang Jiang Jialiang. Beraninya Anda, teriak Sir Jiang Junior, wajahnya memerah. Nona Zeng akan berinvestasi dalam perekonomian lokal kita, ini masalah penting bagi semua orang yang tinggal di sini. Kalian berdua bodoh karena tidak melihat ini. Minggir, orang tua bodoh. Teriak remaja kaya lainnya, Sekte Hantu Yin, Tanah Suci, haha, apakah mereka tinggal di novel Wuxia? Pekerjaan yang aneh. Teriak seorang pria muda, tidak ada yang menganggap serius kedua lelaki tua itu. Semua remaja kaya ini berasal dari keluarga terkemuka di kota Dongdu. Mereka tidak berpikir bahwa dua orang tua bodoh akan mampu menghentikan mereka, tindakannya. Namun, Zeng Anqi merasa ada yang tidak beres. Segalanya telah berjalan baik sebelum titik ini, hampir terlalu baik. Dia bertanya-tanya apakah itu kebetulan atau memang disengaja sehingga mereka kebetulan bertemu dengan pemandu yang cakap di kolam naga Yin. Jika itu benar sebuah jebakan, pelakunya hanya Tuan Wu dan remaja laki-laki bernama Chen Fan itu. Sambil berpikir, dia mengamati sekelilingnya, dan pemandangan pengawal yang percaya diri dan bersenjata lengkap meredakan kegelisahannya. Sebagai salah satu keluarga terkaya di Hong Kong, keluarga Zeng melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan pribadi mereka. Semua pengawalnya membawa senjata api. Kedua lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak menanggapi para remaja tersebut. Mereka berkata sambil menyeringai, orang-orang kaya di kota Dongdu, terus kenapa? Kekuatanmu terbatas di kota, tapi di hutan belantara ini, unsur alam tidak bisa dibeli dengan uang dan kekuatan duniawimu. Sir Jiang Junior dan teman-temannya diancam oleh perkataan lelaki tua itu. Wajah mereka menjadi pucat. Zeng Anqi berteriak pada Chen Fan dengan marah, apakah kamu yang mengaturnya? Apakah kamu mencoba untuk meniduriku? Keluarga saya memiliki lebih dari puluhan miliar aset, aku tidak akan mengurangi hadiahmu. Chen Fan menggelengkan kepalanya perlahan, membuat Zeng Anqi kalah. Orang-orang tua itu benar, mereka berada di posisi yang sangat sulit. Tidak seperti di kota di mana dia bisa dengan mudah memanggil bantuan, mereka berada di posisi yang sangat sulit, sendirian di hutan belantara yang tak kenal ampun. Tiba-tiba, Mo Hongshen berteriak dengan suara yang menggelegar, berhentilah membuang-buang waktu. Karena kamu di sini, kamu harus tinggal dan bertobat atas dosa-dosamu. Setelah dia mengatakan itu, tiba-tiba, kepulan asap hitam membubung dari jimat saat suhu turun dengan cepat. Udara dingin alami di sekitar kolam diperburuk oleh efek mantranya. Dalam sekejap, penduduk kota merasa berada di tengah musim dingin. Apa yang sedang terjadi? Sir Jiang Junior dan teman-temannya menatap. Orang-orang tua itu, ketakutan. Para pengawal juga terkejut, dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu harus berbuat apa. Mungkinkah lelaki tua itu benar-benar mengetahui mantra Dharma? Seorang remaja kaya tergagap. Hati semua orang tenggelam setelah mendengar ucapan remaja itu. Banyak remaja yang terguncang dengan perkembangan tersebut. Mereka mengira sedang melakukan karya wisata tetapi tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Bahkan Tuan Jiang Junior mulai gemetar. Dia masih muda, dan dia tidak ingin menjalani sisa hidupnya di antah-berantah. Wajah Zeng Anqi memucat karena kejadian yang tiba-tiba itu. Dia mengetahui mantra Dharma, Tuan Si, misalnya, terkenal dengan mantra Dharmanya. Namun, dia selalu berpikir bahwa mantra itu hanyalah tipuan visual, bukan kemampuan menakutkan yang ditampilkan secara penuh di hadapannya. Dia berbalik dan melihat ke arah Tuan Si untuk meminta bantuan. Cukup, Tuan Si berteriak dan maju selangkah. Kilau hijau muncul di matanya. Dia berbicara dengan suara yang agung, murid dari Sekte Hantu Yin, menjauhlah, kalau tidak, aku akan menghujani kamu dengan kematian. Musi tulang tua menyeringai lalu berkata, wah, salah satu dari jenis kita sendiri. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia memulai seni Dharma dan mendorong asap gelap untuk terjun ke Tuan Si. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. AHRR, Zeng Anqi berteriak ketakutan. Para remaja di sekitarnya terpana dengan pemandangan menakutkan itu dan membeku di tempatnya. Tuan Si menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, saya telah mendengar tentang sekte Anda ketika saya berada di Hong Kong. Saya diberitahu bahwa sekte Anda hanya mengetahui beberapa trik kecil yang dapat menakuti orang biasa. Setelah pertemuan hari ini, tampaknya rumor tersebut itu benar. Jumlah kecil Yin Qi yang kamu miliki sungguh menggelikan. Bahkan saat dia berbicara,
kilau hijau muncul di sekujur tubuhnya. Tepat sebelum asap gelap bersentuhan dengan targetnya, cahaya hijau menjadi terang 10 kali lipat dan meredam asap gelap. Tuan Si segera mengikutinya dengan lebih banyak mantra Dharma dan menembakkan sinar hijau pucat ke arah lelaki tua itu. Sinar cahaya itu melaju dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap mata, ia berada tepat di depan Old Bonmu. Sebelum Old Bonmu sempat bereaksi, dia terkena pukulan mematikan yang langsung melumpuhkannya. Baru beberapa detik kemudian, para penonton menyadari bahwa itu bukanlah lampu hijau sama sekali, melainkan tanaman merambat hijau. Tanaman merambat telah melilit lelaki tua itu, membatasi pergerakannya. Wajah Yan Zhengze mengeras karena kejadian yang tiba-tiba. Jelas sekali bahwa Tuan Si adalah seorang kultivator yang jauh lebih kuat darinya, pikiran untuk mundur muncul di benaknya. Tuan Si berjalan melewati kerumunan dan menghampiri Chen Fan dan Tuan Wu. Dia berkata dengan tenang, "Tuan Wu, saya telah mengetahui latar belakang Anda beberapa waktu yang lalu. Karena Anda juga berasal dari Sekte Hantu Yin, saya yakin Anda sudah tahu cukup banyak tentang kolam itu. Adalah mengambil ramuan untuk lelaki tua keluarga Zheng. Kami akan meninggalkan tempat ini segera setelah kami mendapatkan ramuan itu. Saya berjanji, saya harap Anda dan saudara Sekte Anda dapat bekerja sama dengan kami. Akan lebih mudah bagi kami berdua jika Anda melakukannya." Tuan Si mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan membiarkan pengumuman megahnya disampaikan. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun sementara Tuan Wu mempertimbangkan pilihannya. Yan Zhengze memandang ke arah seniornya, Master Wu, dan melihat yang terakhir tersenyum masam saat dia melihat ke arah Chen Fan. Chen Fan tetap diam sambil menatap permukaan kolam yang tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan sambil menunggu keputusannya. Setelah beberapa saat, kesabaran Tuan Si mulai menipis. Dia bertanya dengan panas, "Jadi, apa maksudnya?" Zheng Anqi menenangkan diri dan berteriak, "Tuan Si, jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Mereka semua ada di sini untuk menjebak kita. Buat mereka membayar." Wajah Old Bonmu dan Yan Zhengze menjadi gelap setelah mendengar kata-kata gadis itu. Bahkan saat Tuan Si hendak berbicara lagi, semburan air keluar dari kolam saat bayangan gelap melompat keluar dari tengah puting beliung. Zheng Anqi tercengang dengan perkembangan yang tiba-tiba dan senyuman di wajahnya membeku. Dia melihat bayangan gelap besar muncul dari kolam, dan sesuatu dalam konfigurasi aneh memberitahunya bahwa sebagian besar masanya masih tersembunyi di bawah air. Konon, bagian tubuh makhluk itu yang terlihat panjangnya lebih dari belasan meter, setinggi gedung 3 lantai. Tiba-tiba, Zheng Anqi merasa sangat kecil di depan makhluk raksasa itu. Ketakutan dengan cepat menembus sistem tubuhnya, melumpuhkannya dan mencegahnya berteriak untuk memperingatkan siapapun. Dia tidak sendirian dalam ketakutannya. Pemandangan itu telah melumpuhkan semua orang di sekitarnya, melumpuhkan siapapun yang melihatnya seperti yang dilakukan para Gorgon kuno. Apa yang sedang terjadi? Punggung Tuan Si menghadap ke kolam, oleh karena itu dia tidak langsung melihat makhluk itu. Namun, dia bingung dengan keadaan pingsan semua orang. Bahkan ketika dia bertanya-tanya apa yang salah, dia merasakan udara dingin mengalir di lehernya. Kolam naga Yin dipenuhi Yin Qi sehingga kondisi tanah di sekitarnya tandus. Tuan Si merasakan suhu di sekitarnya turun secara signifikan, seolah-olah waktu telah berlalu dengan cepat hingga pertengahan musim dingin. Hati Tuan Si tenggelam saat dia menyadari ada sesuatu di danau di belakangnya. Dia berbalik perlahan dan apa yang dia lihat selanjutnya akan tetap bersamanya selama sisa hidupnya. Seekor ular besar muncul dari permukaan kolam yang tenang. Lebih dari separuh tubuh ular itu masih berada di dalam air. Tubuh ular itu setebal tong anggur, dan ditutupi sisik hijau seukuran telapak tangan. Di kepalanya yang berbentuk segitiga ada sepasang celah hitam tajam yang terletak di bidang emas. Kedua celah tak bernyawa itu menatap ke arah Tuan Si sebagai pemangsa-mangsanya. Tuan Si adalah seorang kultivator ulung yang telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun, dan oleh karena itu, dia mampu menenangkan diri di hadapan pemandangan dan tindakan mengerikan tersebut. Dia berguling miring menjauhi makhluk itu dan melemparkan segenggam pasir ke arah mata makhluk itu. Makhluk itu cepat dan menghindari serangan itu. Sebelum Tuan Si sempat menenangkan diri, ular itu menancap ke depan ke arah Tuan Si seperti anak panah. Mulutnya yang sangat besar tertutup rapat di tempat Tuan Si berdiri. Setelah gagal dalam serangan pertamanya, ular raksasa itu memutar leher panjangnya dan membenturkan kepalanya ke pengawal yang berdiri terlalu dekat demi kebaikannya sendiri.
AHRR, Zheng Anqi berteriak. Jeritannya telah membangunkan dan mengingatkan orang-orang di sekitarnya dari kebodohan mereka. Pemimpin pengawal bernama Liu bergegas mendorong Zheng Anqi ke samping dan berteriak, "Nyonya, minggir. Keluar dari sini. Semuanya, siapkan tanganmu dan ikuti aku." Setelah meneriakkan perintah, Liu mengeluarkan senjata yang diikatkan di punggungnya dan melesat menuju ular hijau itu. Pengawal lainnya berhasil mengumpulkan diri dan mengikuti Liu. Meskipun mereka belum sepenuhnya mengatasi ketakutan mereka, karena terikat oleh tugas, mereka harus terus maju dan menghadapi monster yang menakutkan itu. Saat itu, anggota Sekte Hantu Yin sangat ketakutan oleh ular itu, tidak ada satupun yang bisa bergerak. Dari semua orang di sana, hanya anggota sekte yang tahu betapa kuatnya monster ini. Jika para pengawal bertaruh bahwa mereka bisa menaklukkan monster ini menggunakan taser atau pentungan, mereka akan membayar mahal atas pengawasan mereka. Bahkan pendiri kumpulan hantu Yin tidak dapat mengatasi monster ini, apalagi para pengawal ini. Yan Zhengze bertanya dengan suara gemetar, "Bukankah naga Yin sedang tidur? Kupikir dia hanya bangun setiap 3 tahun sekali. Apa yang terjadi?" Jika mereka tahu ular raksasa itu sudah bangun, mereka tidak akan pernah berpikir untuk mendekati kolam, apalagi menghadapi Nona Zheng secara mencolok. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan mengeluh, "Sekelompok idiot. Mereka tidak tahu bahwa ular Yin tidak pernah tidur karena ia terus menginternalisasi Yin Qi yang telah diserapnya selama bertahun-tahun karena ia tidak memiliki cara lain untuk mengubah Yin Qi mentah menjadi kekuatan Dharma. Mereka menimbulkan keributan dan mengganggu budidaya damai. Gangguan itu membuat marah ular. Seolah-olah seorang pria sedang mencoba untuk tidur siang sambil terus-menerus direcoki." Warna wajah Tuan Wu memudar. Dia bertanya pelan, "Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur?" Terakhir kali dia berdiri berhadapan di hadapan ular Yin adalah beberapa dekade yang lalu dengan guru dan saudara sektenya. Selain kekalahan telak, ia teringat ular itu panjangnya sekitar 20 meter. Namun, ia telah tumbuh hingga lebih dari 30 meter. Asiu masih dilumpuhkan ketakutan saat dia berdiri di samping dalam diam. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis berusia 16 tahun. Betapapun kerasnya dia terdengar, dan tegasnya dia di dalam, ketakutan telah mengalahkan alasan ketika dia berdiri di hadapan pemandangan yang begitu menakjubkan. Kekuatan evolusi yang tertanam dalam otak manusia langsung muncul. Chen Fan adalah satu-satunya orang yang tetap tenang. Ia menganggap ular raksasa itu, bukan seperti monster, tapi lebih seperti hewan peliharaan. "Mundur. Kenapa? Ular inilah yang menjadi alasan kita ada di sini." Chen Fan tersenyum. Itu menakutkan. Tuan Wu meratap. Dia melihat keributan itu dan memperhatikan bahwa ular itu praktis kebal terhadap senjata pengawalnya. "Sial, jika aku punya senjata yang lebih baik, aku pasti sudah mengukir cacing besar ini menjadi beberapa bagian." Liu menyesali. Setelah beberapa menit melakukan serangan berulang-ulang dengan tongkat kayu tanpa hasil, Liu melemparkan tongkat itu ke tanah dan mengeluarkan pisau tempur tajam dari sakunya. Dia segera melemparkan dirinya ke arah ular yang membawa pisau itu. Dia adalah seorang pejuang pemberani yang disewa oleh Tuan Kedua Zheng untuk melindungi putrinya. Sebagai seorang veteran berpengalaman, Liu tidak mengecewakan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Liu telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 20 tahun, dan pada saat itu dia telah mencapai kesuksesan awal dalam budidaya kekuatan internal. Dalam pikirannya, monster ular hanya memiliki keunggulan dalam ukuran dan pertahanan fisiknya, namun tidak mematikan seperti ular berbisa di hutan Afrika. Sambil memegang pisaunya dengan genggaman terbalik, dia meluncurkan dirinya ke arah ular itu dan menarik lengannya, memotong perut ular itu dengan ujung pisau yang tajam. Mendering, diresapi dengan kekuatan internal, belati itu memotong sisik dan kulit tebal ular itu, hingga menjadi dagingnya. Kotoran, kehidupan tiba-tiba terkuras dari wajah Liu ketika dia menyadari bahwa dia hanya mampu menusukkan belati 3 inci ke tubuh ular itu. Ia dihentikan oleh otot-otot seperti besi dan tersangkut di antara sisik-sisik yang sekeras baja. "Tidak mungkin, seranganku seharusnya menembus pelat besi apalagi ular." Pikiran itu mengalihkan perhatiannya selama sepersekian detik dan dari sudut matanya, dia melihat sekilas ekor monster itu menyapu ke arahnya. Liu dengan cepat mundur, tapi dia tidak cukup cepat. Ekornya menghantam Liu dengan kecepatan kilat.
Ekornya memiliki berat setidaknya 1 ton dan ditabrak dengan kecepatan seperti itu setara dengan ditabrak oleh truk semi dengan kecepatan penuh. Tubuh Liu mengeluarkan suara gemetar yang mengerikan saat tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Liu terlempar ke tanah seperti boneka kain tak bernyawa. Dia terjatuh ke tanah dalam keadaan hampir mati. Emon, Zheng Anqi tersentak. Imen adalah nama Inggris Liu. Liu lahir di luar Tiongkok dan mengenal Zheng Anqi saat Zheng Anqi tinggal di Inggris. Meskipun dia adalah karyawan gadis itu, mereka berdua memiliki banyak kesamaan minat dan dia adalah salah satu orang kepercayaan Zheng Anqi. Nona, ayo keluar dari sini. Seorang pengawal wanita menarik siku Zheng Anqi saat dia mendesaknya untuk pergi. Dalam 2 menit, setengah dari pengawal itu dibaringkan oleh ular itu. Bahkan kapten pengawal pun berada dalam keadaan koma. Pengawal lainnya dengan cepat kehilangan moral terutama setelah mereka menyadari betapa tidak efektifnya senjata mereka. Mereka adalah pengawal, tidak bisa dibuang. Yan Zhengze dan anggota sekte hantu Yin lainnya telah mundur keluar lembah. Mereka bersembunyi di semak-semak dengan hati-hati. Ya, Nona Zheng, ayo pergi dari sini. Para remaja kaya berkerumun di sekitar Zheng Anqi dan memohon agar gadis itu pergi bersama mereka. Anak-anak kota yang manja ini mengalami overdosis kenyataan dengan cara yang paling tidak terpikirkan. Mereka pertama kali dikejutkan oleh kekuatan dunia lain dari Bonmu, dan ular itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Jika bukan karena takut akan pembalasan Zheng Anqi karena meninggalkannya saat pertama kali melihat teror, mereka akan berlari secepat mungkin untuk keluar dari lembah terkutuk ini. Setelah beberapa saat, Sir Jiang Junior berhasil menenangkan diri. Dia berbicara dengan suara serius, Anqi, ayo pergi, jangan biarkan pengorbanan saudara Li sia-sia. Mendengar perkataan tersebut, gadis itu tiba-tiba menyentakkan kepalanya ke samping menuju danau. Dia melihat semua pengawal, tapi Tuan Si sudah meninggal. Ya Tuhan, melihat begitu banyak pria dibantai secara brutal, Si diliputi kemarahan. Lengannya gemetar saat api membakar perutnya. Didorong oleh amarah, dia menggigit ujung lidahnya, dan membiarkan darah memenuhi mulutnya. Tiba-tiba, dia memuntahkan darahnya sambil memulai seni dharma pada saat yang bersamaan. Cahaya hijau muncul di sekitar Tuan Si. Terbebani oleh kekuatan dalam darahnya, cahaya itu membentuk seberkas cahaya dan menembaki monster itu seperti 1000 jarum. Sinar cahaya hijau mendarat di atas ular itu dan mulai berpengaruh saat ular itu mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Di area di mana cahaya hijau menerpa, sisik ular menghilang dan memperlihatkan sepetak daging yang membusuk. Kemenangan singkat ini meningkatkan semangat semua orang. Ini adalah pertama kalinya sejak pertempuran dimulai mereka mampu melukai ular tersebut. Tuan Si telah menunjukkan kepada mereka bahwa monster raksasa ini tidak terkalahkan. Bunuh dia, Tuan Si. Mata Zheng Anqi berbinar, dan dia bersorak atas keberhasilan Tuan Si. Tuan Si tidak memiliki optimisme yang sama dengan yang lain. Dia telah menggunakan seluruh energinya dalam serangan terakhir. Namun, dia hanya mampu menyebabkan luka di permukaan ular itu. Dia bertaruh dia tidak punya cukup darah di pembuluh darahnya untuk menyia-nyiakan monster sebesar itu. Meskipun demikian, Tuan Si menyalurkan sisa energi di dalam dirinya dan menyerang lagi. Namun, kali ini ular itu bersiap karena ia juga telah mengeluarkan kabut abu-abu dari mulutnya. Suhu tiba-tiba turun hingga di bawah 0, dan Tuan Si tahu dia harus menghindar. Dua pengawal yang terluka di sampingnya tidak bisa menghindari bahaya dan terkena kabut. Dalam sekejap, mereka terjatuh ke tanah tanpa kehidupan. Lembah itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Zheng Anqi membeku saat harapan terakhirnya lenyap. Ayo pergi, Nona Zheng. Sir Jiang Junior menariknya menuju pintu keluar sebelum terlambat. Jika dia meninggalkan anak buahnya sekarang, bagaimana dia menjelaskan semuanya kepada keluarga orang-orang yang terbunuh? Misinya telah menyebabkan kematian mereka, dan karena itu, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Liu tidak sadarkan diri, dan sebagian besar pengawalnya tewas. Kepada siapa lagi dia bisa berpaling? Tiba-tiba, seseorang berjalan melewati Zheng Anqi untuk bergabung dalam pertempuran. Chen Fan. Zheng Anqi terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang akan kamu lakukan di sana? Bunuh dia. Chen Fan menjawab dengan tenang bahkan tanpa memandang gadis itu sekilas. Kamu gila. Tuan Jiang Junior berteriak padanya. Remaja dan pengawal lainnya memelototi Chen Fan seolah dia gila.
Bahkan kekuatan gabungan dari Tuan Si dan Liu tidak dapat menaklukkan monster ini, apalagi anak laki-laki berusia 16 tahun. Chen Fan tersenyum. Aku sudah lama menunggunya. Dan kemudian, dia berjalan menuju monster raksasa itu, membuat semua orang ternganga padanya dengan tidak percaya. Apa yang akan dia lakukan? Old Bonmu dan sesama anggota sekte terkejut dengan tindakan Chen Fan. Seperti orang lain, kolam dan monster itu sama sekali bukan tempat yang mereka inginkan. Namun, remaja laki-laki itu tampaknya tidak takut pada monster itu saat dia berjalan menuju ular raksasa itu. Tuan Wu, apakah menurut Anda Tuan Chen dapat menangani ular itu? Asiu bertanya dengan prihatin. Terlepas dari kemampuan Chen Fan yang seperti dewa, pemandangan ular itu menimbulkan ketakutan besar di dalam diri Asiu. Mungkin, Tuan Wu membahayakan. Meskipun dia setuju bahwa Chen Fan adalah pengguna mantra yang kuat dan seniman bela diri yang kompeten, kekuatan ular purba telah melampaui imajinasinya. Ambil contoh Tuan Si, dia adalah seorang guru transenden yang kuat, namun, dia tidak berdaya di hadapan ular raksasa itu. Saat itu, Si sudah terpojok. Dia telah menggunakan kudetanya 4 kali berturut-turut, dan saat itu, darah di mulutnya sudah mengering. Semua pengawal dibantai atau ditinggalkan, meninggalkan lelaki tua itu sendirian. Ular raksasa itu memperlihatkan tubuh besarnya saat perlahan-lahan muncul dari air. Ia meluncur ke depan dan membungkus Tuan Si dengan tubuhnya. Ular itu telah hidup lebih dari 100 tahun, dan budidayanya telah mengajarkannya kesenangan membunuh. Dengan mangsanya dalam genggamannya, ular itu menatap Tuan Si seolah-olah sedang melihat mainannya. Tuan Si mendengus dan meratapi nasibnya yang akan segera terjadi. Aku seharusnya mendengarkan Hunter Su. Kehati-hatian pemburu tua itu terlintas dalam pikirannya dan membuat Tuan Si menyesal. Dia menjadi buta karena dorongan untuk mendapatkan ramuan roh. Dia telah memeriksa catatan sekte, dan tidak satupun dari mereka yang menyebutkan monster ular. Tuan Si bertaruh bahwa ular itu pasti ditempatkan di sini oleh orang lain dan kemungkinan besar itu adalah Tuan Wu dan anggota sektenya. Sekte Hantu Yin telah menetap di sekitar kota Dongdu selama lebih dari 100 tahun. Dan oleh karena itu mereka tahu betul apa yang terjadi di dalam kolam. Fakta bahwa mereka merahasiakan bahaya tersebut merupakan cerminan dari motif tersembunyi mereka. Sambil berpikir, dia berbalik dan berteriak kepada Zheng Anqi. Nona Zheng, keluar dari sini, sekarang. Waspadalah terhadap sekte Hantu Yin. Sebelum dia bisa mengeluarkan kata terakhirnya, monster ular itu mengeluarkan kabut abu-abu ke arahnya. Kabut ini mengandung begitu banyak yin qi sehingga mengembun menjadi embun yang akan menyedot nafas hangat terakhir dari tubuh manusia. Pada saat itu, Tuan Si telah menghabiskan seluruh energinya, dan oleh karena itu dia tidak dapat menghindari serangan itu. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya dibuang ke laut dalam Arktik dan rasa dingin menggigit daging dan tulangnya. Semua orang menyaksikan Tuan Si dikelilingi oleh kabut abu-abu, dan lampu hijau berkedip di dalam tubuhnya, melindungi bagian vital tubuhnya. Namun, bahkan cahaya hijau pun memudar dalam hitungan detik. Tuan Si, teriak Zheng Anqi. Melihat pelindung terakhir mereka, Tuan Si hampir mati beku. Para remaja di sekitar Nona Zheng berbalik dan berlari menuju keberadaan. Tuan Jiang Junior menarik siku Zheng Anqi, memintanya pergi bersama mereka, namun sia-sia. Dia mengertakkan gigi dan melepaskan gadis itu. Ini adalah situasi hidup dan mati, tidak ada waktu untuk menjadi pahlawan. Segera setelah Tuan Si menjadi korban monster itu, para remaja manja ini dengan cepat mengungkapkan sifat aslinya. Kurang dari 5 menit telah berlalu sejak ular Yin muncul, namun ia telah membunuh Liu, menundukkan Tuan Si dan belum lagi setengah lusin pengawal yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Di dalam lembah, hanya 5 orang yang tersisa, mereka adalah Tuan Wu, Asiu, Zheng Anqi, pengawal pribadi Zheng Anqi dan Tuan Si yang setengah mati. Tunggu, ada orang lain. Bahkan saat Tuan Si berjuang untuk hidupnya, dia melihat sekilas seseorang dari sudut matanya. Siapa itu? Kenapa dia masih di sini? Pertempuran itu menghalangi Tuan Si untuk menoleh dan menyelidikinya, tetapi dia tahu bahwa itu adalah seorang pria muda. Melalui mata batinnya, Tuan Si mencocokkan gambaran samar pemuda di sampingnya dengan anak laki-laki yang menemani Tuan Wu. Dia pernah dan masih berpikir bahwa anak laki-laki itu adalah salah satu murid guru Wu. Dia kagum pada keberanian anak muda itu, sangat kontras dengan gurunya. Namun, keberanian tidak ada gunanya jika tidak didukung oleh kecakapan.
Roh iblis telah tumbuh sepenuhnya di dalam ular ini, kecuali dia menggunakan senjata modern, anak itu tidak akan mampu menaklukkannya. Parahnya situasi membuat Si lebih cemas dari sebelumnya. Dia tidak ingin kehidupan lain terbuang sia-sia. Saat itu, Chen Fan sudah berdiri tepat di samping kolam, menatap ular itu dari jarak dekat. Ular itu panjangnya lebih dari 30 meter, dan setengah dari tubuhnya yang didirikan membuatnya setinggi bangunan di kota. Ular yin telah dibudidayakan selama lebih dari 100 tahun, dan karena itu dagingnya hampir tidak bisa dihancurkan. Tubuhnya ditutupi sisik yang lebih keras dari baja. Kecuali saya menggunakan senjata balistik kaliber tinggi, saya tidak akan bisa melukainya. Selain itu, tubuhnya mengandung yin qi yang telah dimanfaatkannya selama beberapa ratus tahun. Konsentrasi yin qi yang begitu tinggi akan mampu membekukan tubuh manusia menjadi es loli. Sayang sekali kamu harus menghadapiku hari ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya sambil menyesali nasib monster langka itu. Dia mendekati monster itu dan melepaskan jimat giok dari ikat pinggangnya. Tiba-tiba, simbol dan tanda yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari jimat itu, dan mereka muncul di dimensi kekosongan menjadi sebuah pedang panjang. Bilahnya panjangnya sekitar 3 meter dan ditutupi dengan mesin terbang kuno. Itu tergantung terbalik di udara, memproyeksikan energi dunia lain yang menunjukkan kemampuannya membunuh dewa. Apa itu tadi? Saat diseret menuju pintu keluar oleh pengawal pribadinya, Zheng Anqi berbalik dan melihat pemandangan yang tidak percaya. Terkesan dan tertegun, dia menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dia menyaksikan Chen Fan mulai naik ke udara saat dia berjalan di tangga spiral yang tak terlihat. Dalam beberapa langkah penuh percaya diri, dia berdiri berhadapan di hadapan monster itu. Siapa itu? Tuan Si masih tertahan oleh tubuh ular tepat di bawah Chen Fan, dan dia akhirnya bisa melihat dengan jelas anak laki-laki itu. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Anak laki-laki itu berdiri dengan percaya diri di depan wajah monster itu, dan sebilah pedang emas melayang beberapa inci di depan dada anak laki-laki itu. Awal, Chen Fan mengulurkan tangan dan meraih gagang pedangnya. Tiba-tiba, bilah panjang itu mengeluarkan pancaran cahaya seiring bertambahnya ukuran. Di dalam dimensi kekosongan, segala sesuatunya menjadi lebih mengesankan karena aura bilah pedang itu terlihat sepenuhnya. Ular yin akhirnya merasakan bahaya, dan saat ia melihat ke arah bilahnya telah tumbuh begitu besar sehingga pantulannya memenuhi mata raksasa monster itu. Monster itu terkejut, dan ia mengangkat sisiknya seperti seekor anjing yang sedang meretasnya. Itu menyalurkan sejumlah besar energi dan meludahkannya ke Chen Fan. Minggir, semua orang berteriak pada Chen Fan. Zheng Anqi menutup matanya untuk menghindari pemandangan pembantaian lainnya. Chen Fan dengan tenang mengayunkan pedangnya ke udara dan mengucapkan 3 kata dengan ringan. Potong, gunung, sungai. Aura pedang tiba-tiba melonjak, dan tidak ada kata yang mampu menggambarkan kekuatannya. Garis emas muncul di tempat pedang Chen Fan membelah udara. Garisnya begitu terang sehingga seolah-olah Chen Fan telah membelah struktur ruang. Garis emas terpotong dari kepala ular seperti pisau panas menembus mentega. Sisik besi dan kerangnya yang kuat meleleh begitu bersentuhan dengan benang emas. Ular yin mengeluarkan jeritan menyakitkan saat kepalanya meluncur dari lehernya dengan mulus. Semburan darah yang deras keluar dari tubuh tanpa kepalanya. Ledakan, ikan gabus itu jatuh beberapa puluh meter dari langit dan menghantam tepi kolam dengan keras, memercikkan air setinggi beberapa meter. Monster kuat itu sangat mematikan hingga telah membunuh lebih dari selusin manusia. Namun ia dibunuh oleh Chen Fan dengan satu sapuan pedangnya. Dia bisa menginjak-injak surga dalam 9 langkah dan membunuh seekor naga dengan satu serangan, seperti itulah kekuatan Dewa Surgawi. Apakah dia, manusia? Orang-orang di luar lembah menyaksikan semuanya dengan mata kepala mereka sendiri. Bon Mutua meringis tak percaya. Dia bukan manusia, dia abadi. Senyuman akhirnya merekah di wajah Tuan Si, dan senyuman itu dengan cepat berubah menjadi tawa. Sudah lama sekali dia tidak tertawa seperti ini. Kekuatan yang luar biasa. Tuan Wu kagum. Itu, Sir. Jiang Junior dan teman-temannya hanya bisa menatap Chen Fan. Anak laki-laki yang lemah lembut dan pendiam di samping Tuan Wu telah membunuh monster mengerikan itu dengan satu serangan. Zheng Anqi merasa dia sedang dalam perjalanan roller coaster. Sedetik yang lalu dia mengira dia akan menemui ajalnya,
namun sedetik kemudian, krisisnya dapat dihindari. Di dalam pendengarannya, banyak emosi yang kuat namun bertentangan bergolak dan bercampur satu sama lain. Penghinaan, keraguan, keterkejutan, keputusasaan, ketakutan, kegembiraan dan penyesalan. Diperangi oleh emosi ini, dia berdiri diam dan mengamati anak laki-laki itu dengan cermat. Akhirnya, semua emosi lainnya mereda, hanya menyisakan satu, kemarahan. Kenapa kamu tidak bertindak lebih awal? Pada tanggal 3 November tahun 2007, Ular Yin dibunuh oleh Chen Fan di kolam naga Yin. RIP Ular Yin.